Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahardian Putra Wirawan dari kelas 11 LI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teks prosedur. Yang pertama itu adalah mengembangkan judul teks prosedur. Judul itu sangat penting bagi sebuah tulisan karena judul itu salah satu gambaran dari isi teks tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan judul teks prosedur. Yang pertama itu, jika teks prosedur yang ingin kalian buat berkaitan dengan syarat melakukan sesuatu, maka kalian harus menggunakan kata tips atau kiat. Contohnya, tips memanjangkan rambut. Oke, yang kedua, jika teks prosedur yang kalian ingin buat itu berkaitan dengan tahapan atau urutan-urutan melakukan suatu pekerjaan, maka kalian bisa gunakan kata tahap, cara, dan langkah-langkah. Contohnya, cara mengurus kartu pelajar. Oke, yang terakhir yaitu jika teks prosedur yang ingin kalian buat berkaitan dengan tahapan membuat sesuatu, maka kalian bisa menggunakan kata cara itu untuk makanan, dan jangan lupa menggunakan resep. Contohnya, cara membuat nasi goreng, cara membuat roti bakar, dan sebagainya. Yang kedua, mengembangkan pernyataan umum. Untuk tips yang pertama, jika teks prosedur yang ingin kalian buat itu berkaitan dengan saran, maka bisa diawali dengan permasalahan yang ada, dan permasalahan itu harus diselesaikan. Tips kedua, jika berkaitan dengan melakukan pekerjaan atau membuat sesuatu, maka bisa diawali dengan definisinya, lalu tantangan yang dihadapinya, serta manfaatnya. Oke, ini dia contoh-contohnya. Untuk tips pertama, teks prosedur saran. Dan yang untuk contoh yang kedua itu, tips kedua, teks prosedur melakukan atau membuat sesuatu. Teman-teman semua bisa menge-pause video ini untuk membaca contohnya. Yang ketiga, mengembangkan langkah-langkah teks prosedur. Langkah-langkah merupakan hal inti dari teks prosedur. Jika langkah-langkah ada yang tertukar, maka itu sangat berdampak bagi optimalnya hasil. Ada dua pilihan untuk materi ini. Yang pertama itu adalah menggunakan pola kronologi. Contohnya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya, mula-mula, kemudian setelah itu, dan akhirnya. Untuk yang kedua, menggunakan angka secara berturut-turut atau poin-poin. Untuk ini bukan termasuk seperti paragraf, tapi menggunakan poin-poin atau angka-angka urutan-urutan dari awal sampai akhir. Oke teman-teman, ini contohnya. Jika kalian ingin membacanya lebih jelas lagi, kalian bisa nge-pause video ini untuk membacanya lebih sangat jelas lagi. Oke, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.